Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bisakah Bapak Ibu memberitahu kepada saya apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas di situ? Saya berharap Bapak Ibu mempersiapkan catatan kecil di rumah. Tujuannya supaya Bapak Ibu bisa belajar kembali apa yang saya sampaikan hari ini. Shalom, selamat baik. Shalom, selamat pagi bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ibu Lina Bella, Tuhan memberkati dari Malang. Dan selamat bergabung Bapak Monaten, serta Ibu Pendeta Purwaningsi, Ibu Evi Patipeluhu, dan Ibu Weli Dekwelju. Selamat bergabung. Shalom Ibu Yola Loterbach. Dan shalom juga untuk Trifosa Pea. Untuk Nona Trifosa Pea, selamat ya untuk kesuksesan Anda di hari-hari kemarin ya. Sukses ya. Dan selamat bergabung untuk Ibu Chanel Lewantaur. Selamat pagi Ibu Evi Patipeluhu, dan shalom untuk Ibu Weli Dekwelju ya. Dan selamat malam Ibu Chanel Lewantaur waktu Indonesia, dan selamat pagi bagi Bapak Ibu yang ada di Dover dan sekitarnya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita melanjutkan seri pembicaraan kita. Selamat bergabung Bapak Nathanael Nathan dan Ibu Firsta Manusiwa, selamat bergabung. Dan selamat bergabung untuk Oma Albert Eli Maliombo. Sukacita Tuhan menjadi bagian keluarga Maliombo yang ada di Dover ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai topik pembicaraan kita hari ini, menyambung apa yang kita bicarakan kemarin tentang pengajar generasi. Nah, sadarkah saudara bahwa ketika saya berbicara tentang pengajar generasi, berarti saya sedang berbicara bukan cuma soal status, artinya pekerjaan begitu ya. Sebagai guru mungkin, profesi maksudnya. Sebagai guru, dosen, dan sebagainya. Tapi tahukah Anda bahwa orang tua adalah memiliki peran begitu serius dan sangat penting, serta begitu luar biasa orang tua itu. Nah, sebelum anak-anak kita menjumpai guru atau dosen atau tenaga didik yang ada di sekolah maupun perguruan tinggi, mereka lebih dulu menjumpai kita sebagai orang tua. Nah, pendidikan pertama, bahkan guru, pengajar, penginjil, nabi, rasul yang pertama itu mereka jumpai adalah orang tua. Nah, tahukah saudara bahwa orang tua memiliki peran begitu sangat penting dalam membangun karakter dari anak-anak, membangun disiplin dari kehidupan anak-anak kita. Nah, beberapa orang pernah bertanya kepada saya bahwa, Pak Fendi, gimana sih membesarkan anak-anak? Karena saya lihat Pak Fendi punya anak-anak, mereka nice dan sebagainya. Saya bilang ya, saya membesarkan mereka seperti orang tua pada umumnya, yaitu memberi mereka makan minum tepat waktu. Tapi ada kelebihannya adalah saya lebih banyak berdiam diri dengan mereka. Artinya bukan berdiam diri, menghabiskan waktu dengan mereka lebih banyak ya, dengan istri saya. Kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak kita. Kadang-kadang tugas-tugas mereka yang mereka perlu pendampingan, saya hadir di sana. Dan kalau Bapak Ibu ikuti, bisa lihat di YouTube, kurang lebih hampir sejam lebih, hampir 2 jam lah. Saya harus mendampingi anak saya dalam mendesain, mendekor, untuk modeling rambut, rambut. Nah itu yang saya temanin hampir 2 jam. Dan lucu deh kalau Bapak Ibu menghabiskan waktu dengan anak-anak, saudara akan tahu persis hati mereka terhadap Bapak Ibu orang tua. Nah, penting banget. Oke, baik. Selamat bergabung untuk Ibu Pendeta Desi Sitorus dari Manado, Ibu Gristi
maid nurse dari mana ini ya? Oke, Ibu Ivin Papilaya dan Opa Tony Tomasoa. Selamat pagi Opa Tony dan selamat malam waktu Ambon. Dian Masih, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu. Hal pertama yang perlu Bapak Ibu dan saya belajar adalah beberapa kebenaran penting yang perlu saya bagikan buat Bapak Ibu, dan kurang lebih saya berdoa supaya biar ini menjadi jawaban sekaligus landasan untuk saudara berjalan begitu ya, sebagai orang yang diutus untuk mengajar anak-anak. Artinya kita sebagai orang tua adalah bertanggung jawab penting untuk membesarkan anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Nah, hal pertama yang ingin saya bagikan, beberapa kebenaran penting. Hal pertama yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu adalah hidupilah cinta dan kasih. Pertama itu, kita tidak akan pernah bisa membesarkan seseorang, apalagi itu anak kita, dengan kebencian. Tapi kita bisa membesarkan dia dengan kasih dan penerimaan. Seperti beberapa kali saya pernah mengatakan bahwa cinta, kasih itu menguntungkan kedua belah pihak. Tetapi nafsu itu merugikan sebelah pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Tahukah saudara bahwa suami istri itu harus saling melengkapi, dan bukan cuma melengkapi, tapi mereka saling menghormati dan ada unsur kasih di dalamnya. Cinta itu penting. Nah, cinta meningkatkan keinginan. Cintailah tantangan untuk berubah. Garis bawahi frase ini. Cintailah tantangan untuk berubah. Wow. Terima kasih Pak Pendeta Albertus Mangundap dari Manado. Terima kasih untuk Telinti yang sudah bergabung, dan Ibu Nelly Smokil, Ibu Sinta M dari Papua. Tuhan memberkati, dan Ibu Megi Aipasa ya. Selamat pagi. Baik. Nah, begini Bapak Ibu. Saya ulangi frase yang tadi. Cintailah tantangan untuk berubah. Cintailah tantangan untuk berubah. Tantangan itu baik. Tekanan itu baik. Proses itu baik. Tujuannya adalah kita berubah. Kita tidak akan pernah berubah kalau kita tidak pernah menemukan yang namanya masalah. Justru masalah itu membawa Anda dan saya semakin berubah dari waktu ke waktu. Manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi, manusia ya toh, menajamkan sesama. Tahukah saudara, gesekan itu penting. Membesarkan generasi, membesarkan anak-anak kita, selalu akan ada gesekan. Pola pikir, budaya, cara pandang, cara bersikap, bahkan cara mengecap setiap generasi itu berbeda. Peperangan setiap generasi juga berbeda. Tahukah saudara bahwa dengan kehidupan kita sekarang ini, kita sedang diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan hidup di luar sana. Kita harus semakin hari semakin waspada ya. Kita harus tahu persis bagaimana bersikap dan menjawab kebutuhan-kebutuhan yang diperhadapkan oleh generasi ini. Nah, kemarin Ibu Lin kalau tidak salah menanyakan bahwa bagaimana caranya untuk kita bisa bersikap dan bagaimana supaya kita bisa mengakomodir, bahkan mengajar generasi alfa, ya toh? Yang kemarin saya singgung itu. Nah, tahukah saudara bahwa generasi alfa ini adalah generasi yang dibesarkan dengan gadget? Bayi-bayi sekarang kalau mau tidur diputarin iPad, iPhone, iPod dan sebagainya ada di samping ranjang mereka. Bagi mereka diiringi dulu radio. Oke, dulu radio, dulu TV, tape. Gitu? Atau Walkman. Sekarang iPad, iPhone udah mulai bergeser Bapak Ibu. Nah, tahukah saudara bahwa anak-anak kita dibesarkan dengan gadget hari-hari ini? Nah, seperti kemarin saya katakan bahwa
untuk mendisiplinkan anak-anak di generasi alfa ini adalah salah satu disiplin yang menyakitkan daging mereka adalah ketika orang tua mengambil gadget dari tangan mereka, handphone atau apalah alat elektronik dari tangan mereka. Itu penyiksaan bagi mereka itu. Nah, tapi hari ini saya mau kasih tahu buat saudara bahwa mari hidupilah cinta, hidupilah kasih. Karena sesungguhnya disiplin tanpa kasih itu menghancurkan. Tetapi hari ini saya mau mengajarkan bahwa ketika disiplin datang kepada anak, Anda harus tahu bahwa itu kasih di dalamnya. Nah, baik kita belajar pelan-pelan ya. Cintailah tantangan untuk berubah. Generasi ini adalah tantangan bagi kita. Anak-anak kita yang di rumah, yang kita besarkan, itu tantangan bagi kita. Bagaimana bisa memenangkan jiwa mereka, bagaimana mereka bisa mengikuti, bahkan bisa meresap nilai-nilai yang kita tularkan bagi mereka. Itu penting. Dan ada begitu banyak orang SMS saya secara pribadi, entah itu laki-laki atau perempuan, mama atau papa, om, tante, opa, oma, SMS, bagaimana ini Pak? Ini anak-anak dibilang A, lakukan B. Dibilang B, lakukan C. Nah, itu sebabnya saya mulai menemukan alasan bahwa beberapa alasan yang saya pelajari dari pola tingkah laku orang-orang Amerika kebanyakan, tidak semua, kebanyakan, tapi kebanyakan dari mereka kenapa memilih memelihara anjing di rumah. Karena anjing itu kalau disuruh begini, sit down, anjing duduk saudaraku. Duduk dia nggak bergerak, ekornya doang yang bergerak. Nah kalau anak-anak kita nggak begitu bos. Anak-anak kita bilang sit down, jendela yang dipanjat sama dia. Dan bukan cuma jendela Bapak Ibu, meja pun dipanjat sama dia. Itulah yang saya mau katakan bahwa budaya ini hal yang tidak mudah. Tapi kita harus masuk untuk mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Begitu kan? Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, izinkan saya baca sebuah kisah. Ini menarik kisah ini. Nah, Alcida Hussein, 78 tahun, dari Rotterdam, Belanda. Dia telah merokok selama 50 tahun. Nah, bayangin, 50 tahun dia merokok. Selama 5 tahun itu, ia berusaha menghentikan kebiasaan merokok. Namun, selalu gagal. Lalu Leo Jensen, 79 tahun, melamarnya. Akhirnya Leo melamar Alcida. Mau menikah. Nah, si Leo 79 tahun melamarnya. Menolak, dan si Leo menolak untuk menikahinya. Hingga Alcida berhenti merokok. Alcida berkata, kekuatan niat tidak pernah cukup mampu membuat saya berhenti merokok. Hanya cinta yang bisa. Wow. Berarti niat saja belum cukup. Perlu ada yang namanya cinta. Kasih, kepedulian, hormat. Beberapa orang pernah bertanya kepada saya, Pak Fen, kenapa Pak Fendi tidak minum soda? Nah, Anda tahu sendiri bahwa saya hidup di negara yang di mana-mana ada soda. Coca-Cola, Sprite, 7-Up, apa-apalah gitu ya. Dan saya bukan tidak mau saya minum. Saya pengen rasa dan memang saya rasa. Tapi saya tidak konsumsi itu setiap hari. Sesekali bolehlah saya mencicipinya, tapi tidak sampai 1 gelas atau setengah gelas pun tidak. Bahkan minum 1 kaleng, enggak. Apakah saya kenapa Pak Fendi tidak minum? Bukan karena saya tidak mau. Gitu. Bukan juga karena saya tidak suka. Tapi karena saya mencintai. Loh, kok bisa? Iya. Saya belajar
ilmu kesehatan bahwa ketika kita konsumsi Coca-Cola itu atau soda berlebihan, itu tidak bagus untuk struktur tulang kita. Tahukah saudara, kenapa saya tidak mencicipi atau minum barang itu? Karena itu kadar gula tinggi. Dan itu tidak baik untuk kesehatan saya. Kenapa saya tidak minum? Karena cinta. Loh kok karena cinta? Oh iya, kalau saya cinta keluarga saya mengasihi keluarga saya tidak akan mengizinkan yang namanya barang-barang yang merusak tubuh saya masuk ke dalam tubuh saya. Saya tidak akan mengizinkan hal-hal yang berupa racun, berupa makanan-makanan yang tidak sehat masuk ke tubuh saya. Bahkan beberapa kali istri saya pengen makan Kentucky Fried Chicken atau Wendy's atau di sini McDonald, Burger King, bla 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 lah. Makanan di sini bilang junk food begitu ya. Nah, ditawarkan. Saya sering menolak. Kenapa saya menolak? Bukan karena saya tidak suka, bukan karena saya tidak mau, tapi karena saya cinta. Saya cinta apa? Saya cinta tubuh saya. Saya cintai tubuh saya cintai keluarga saya. Karena orientasi cara dan pola pikir saya cuma sederhana. Kalau saya sakit, itu saya memberi beban buat keluarga saya. Dan saya tidak mau melakukannya. Sama halnya Bapak Ibu. Kalau Anda ingin lihat masa depan ini semakin cerah, konsumsilah hal-hal yang baik dalam hidupmu. Makanlah yang baik dalam hidupmu. Beberapa orang pernah bertanya juga kepada saya, Pak Fendi, pola hidup sehat seperti apa yang Pak Fendi lakukan? Sederhana saya menjawabnya. Sebelum saya beraktivitas melakukan yang lain, hal pertama yang saya sentuh adalah Bible. Alkitab adalah hal pertama yang saya sentuh dalam hidup saya. Entah itu Alkitab yang ada seperti buku atau yang ada di gadget saya. Gitu. Dan kemudian setelah itu saya berusaha untuk menjawab email atau pesan singkat dari pertanyaan-pertanyaan serta kebutuhan-kebutuhan jemaat atau orang-orang yang rindu didoakan. Dan meminta jawaban atau atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Itu pekerjaan saya tiap hari. Dan kemudian tentunya yang utama adalah saya memperhatikan istri dan anak-anak saya. Pertanyaannya adalah, apakah saya puas dengan semua yang saya lakukan? Saya sangat puas, bukan puas, sangat puas. Nah, itu yang saya bilang, segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan kasih atau cinta, itu hasilnya menyentuh hati dan mengubahkan. Nah, sama dengan Hussein ini. Dia berhenti merokok bukan cuma karena niat pun tidak cukup. Tapi kenapa? Cinta yang membuat dia berhenti. Sama saudaraku, kalau Anda sebagai anak-anak yang mendengarkan program ini, Anda harus punya ketetapan dan komitmen di hati. Saya sebagai anak muda, saya perlu menghentikan kehidupan lama saya untuk masa depan dan membuat orang tua saya bersuka cita. Saya sebagai istri atau suami, saya harus menjaga kualitas hati dan hidup saya untuk masa depan keluarga saya. Tahukah saudara, segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan cinta, hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Saya telah menemukan begitu banyak orang mencoba untuk memanjakan anak-anak dengan barang-barang. Karena saya salah satu tipe orang yang pernah terjebak di area itu, saudaraku. Saya pernah terjebak di area itu. Dengan apa? Membesarkan anak-anak saya dengan fasilitas. Saya beli barang-barang yang mereka sukai. Tapi dengar baik, segala sesuatu yang sifatnya memanjakan atau itu bisa merusak kepribadian anak. Sampai akhirnya saya merubah semuanya dengan pola asuh seperti yang Tuhan kehendaki.
Tahukah saudara bahwa Thomas Alva Edison jatuh cinta untuk apa? Pendidikan. Pendidikan laboratoriumnya. Penemuan-penemuan besar lahir dari cinta. Tahukah saudara, Ford, pendiri dari dari mobil ini, dia cinta sama otomotif sehingga Ford menjadi mendunia. Tahukah saudara, Wright beradik kakak, mereka cinta kepada dunia penerbangan sehingga pesawat hari ini Bapak dan Ibu kita bisa pindah daerah bahkan bangsa satu dengan yang lain dalam waktu yang sangat relatif singkat. Dari mana? Dari orang-orang yang mencintai pekerjaannya, bahkan mencintai masa depannya. Hari ini, besarkan anak-anakmu dengan cinta, karena masa depan itu akan ada kepada mereka yang melepaskan cinta kepada generasi berikutnya. Halo para pengajar, pendidik, orang tua dimanapun Anda berada. Kita sedang diperhadapkan dengan generasi alfa, generasi yang dibesarkan dengan gadget. Tahukah saudara, anak-anak lebih cinta gadget daripada cinta orang tua belakangan ini. Dan ini buat saya, ini bakalan terjadi miskomunikasi yang sangat panjang dan lebar. Nah, nanti saya akan kasih beberapa tips untuk saudara bagaimana mengakomodir, bagaimana mengajar dan melatih generasi alfa ini. Nah, semua didikan mulai dari orang tua. Itu sebabnya maaf saya berkatakan bahwa orang tua itu nabi dalam rumah, rasul dalam rumah, penginjil dalam rumah, guru dalam rumah, bahkan gembala dalam rumah, orang tua. Nah, dan Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, carilah kebahagiaanmu pada Tuhan, maka Ia Tuhan akan memuaskan keinginan hatimu. Jangan cari kebahagiaan di luar. Nah, ada begitu banyak orang tua bersifat itu permisif, artinya memberi izin terus saja. Oh, anak-anak kita biar dia diam kasih gadget, biar dia diam kasih gadget, kasih gadget. Tahukah saudara, nanti dia besar dengan gadget, dia sudah nggak butuh lagi yang lain. Dia udah nggak butuh yang namanya sentuhan orang tua. Nah, ini bakalan hilang dalam generasi ini. Alkitab mengatakan bahwa bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya tidak tahu apakah saudara sadar atau tidak. Saudara bisa menyetujui atau tidak, itu masing-masing pilihan kita. Tapi kalau saudara dan saya paham betul bahwa, dengar baik, gadget itu penting untuk mengkomunikasikan kita satu dengan yang lain. Tapi kalau hari ini saudara harus tahu bahwa gadget juga bisa menjauhkan kita dari orang-orang terdekat. Nah, itu harus berhati-hati. Nah, Amsal 23 ayat 13 dikatakan, jangan menolak didikan. Nah, kata didikan di situ diterjemahkan sebagai disiplin, koreksi, pelatihan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Tahukah saudara, disiplin pada waktunya menyembuhkan hati. Itu sebabnya saya bilang, besarkan anak-anakmu dengan kasih sayang, besarkan anakmu dengan cinta. Bangunlah keluarga rumah tanggamu dengan cinta. Ya. Nah, kalau ada cinta dalam rumah, fasilitas seadanya pun berasa kita di surga. Kenapa? Karena ada cinta. Besarkan mereka dengan cinta. Nah, Amsal 23 ayat 13 dikatakan jangan menolak didikan. Ya. Lalu kemudian anakmu ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Kalau anakmu melakukan kekeliruan atau kesalahan begitu, ada tipe orang tua yang bisa verbal, artinya ngomong, bicara face to face, anak bisa berubah. Tapi ada tipe anak yang harus dirotanin, gitu. Nah, tujuan dirotanin bukan supaya saudara membunuh dia, bukan dia dibunuh, bukan, tapi untuk mengarahkan dia kepada jalan yang seharusnya dia lakukan. Nah, itu tujuan.
Jadi di rotan itu ada kasih. Nah, itu hal yang pertama sebagai seorang yang diutus Tuhan, sebagai orang yang diutus Tuhan untuk mengajarkan anak-anak. Harus punya kasih. Dan yang kedua adalah ubahlah pola pikir. Pola pikir. Nah, saya paling banyak dibentuk dengan anak-anak saya karena mereka hidup di generasi dan hidup di dalam sistem bangsa yang begitu maju. Dan saya banyak tertolong dengan kehidupan kedua anak saya ini ya. Nah, ubahlah pola pikir, itu hal yang kedua. Tindakan kita ditentukan oleh apa yang menyedot perhatian kita. Nah, posisi dan jati diri kita saat ini disebabkan oleh pikiran-pikiran yang menguasai benak kita. Itu saudara dan saya perlu tahu itu. Nah, William James pernah berkata bahwa penemuan terbesar dari generasi ini adalah bahwa seseorang bisa mengubah hidupnya dengan mengubah cara berpikirnya. Ubah pola pikirmu, maka engkau akan mengubah duniamu. Roma 12 ayat 1 dan yang kedua dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Penemuan terbesar dari generasi ini adalah bahwa seseorang bisa mengubah hidupnya dengan mengubah cara berpikirnya. Orang tua kita sekarang, kita nggak bisa membesarkan anak-anak kita dengan pola pikir di masa lalu. Tapi kita bisa masuk ke dunia sekarang dan minta hikmat Allah dan banyak belajar membaca. Temukan kiat-kiat apa yang saudara dan saya bisa mengajarkan generasi ini. Karena generasi ini Anda tidak bisa mengajarkan mereka seperti matematika saja. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi Anda perlu mengajarkan mereka dengan berbagai macam alasan untuk saudara bisa nangkap dan bisa menjawab kebutuhan mereka sekarang. Anda harus membuat solusi. Gitu. Anda nggak bisa hanya menegur dan berkata bahwa itu nggak boleh, itu nggak boleh. Alasannya apa? Harus jelas. Anak-anak sekarang mereka dibesarkan harus dengan alasan. Mereka dibesarkan harus dengan pendapat-pendapat yang masuk di logika mereka. Kalau orang tua kita nggak cukup, kalau kita punya pengetahuan terbatas, kita susah untuk mengerjakannya. Dan jangan pernah takut untuk mengajarkan anak-anak Anda. Karena kita tidak akan pernah bisa memimpin apa yang kita takuti. Kita perlu belajar untuk menasihati, memberi contoh. Nah, nanti akan saya kasih tahu kepada beberapa saudara. Nah, yang menentukan kebahagiaan bukanlah keadaan, melainkan cara kita berpikir. Sering kita jumpai orang-orang tertentu, bukan, ketika dia sudah mencapai sesuatu yang dia inginkan. Ketika itu tercapai, justru kepuasan yang diharapkan tidak mereka temukan, bukan? Nah, ini menandakan kepada kita semua bahwa kita perlu belajar hal-hal yang tidak biasa dalam generasi ini untuk menjembatani apa yang menjadi hati Tuhan kepada generasi Alfa ini. Siapa mereka? Ya ini anak-anak kita yang lahir 10 tahun belakangan ini. Hal yang ketiga adalah disiplin diri. Ini penting buat Bapak Ibu orang tua. Siapapun Anda yang mendengarkan program ini, kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang sangat-sangat
urgent. Kalau saya sebut urgent ya, sangat penting ini. Dan perlu diperhatikan secara serius. Para ahli, begini, sebelum saya masuk ke situ, saya ingin sampaikan hal ini. Anak-anak kita dibesarkan harus dengan teladan hidup. Bukan hanya perkataan dan nasihat saja. Nasihat dan perkataan itu harus, ya, itu harus dilakukan. Tetapi anak-anak kita butuh contoh dan teladan hidup. Kita boleh cerdas dalam nasihat, kita boleh cerdas dalam perkataan. Tapi kita pun harus cerdas dalam tindakan dan perbuatan. Contoh hidup itu penting. Anak-anak tidak hanya menangkap iman Anda, tapi mereka harus menangkap perbuatan Anda. Karena perbuatan Anda itu merekam mereka, itu terekam di dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Nah, saya sering mengatakan di dalam kitab Yakobus pasal 2, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Apa gunanya nasihat Anda kepada anak-anakmu di rumah, sementara Anda tidak hidup di dalam nasihat Anda? Ada begitu saya jumpai anak-anak muda, ada begitu saya banyak menjumpai orang-orang tua, cerdas dalam menasihati anak-anak, tapi tidak cerdas dalam mempraktekkan hidup kepada anak-anak. Makanya, anak-anak kehilangan arah. Anak-anak cuma punya pengetahuan nasihat, tapi mereka tidak punya pengetahuan kehidupan, tindakan, perbuatan, sikap hati. Nah, tahukah saudara bahwa kita perlu seimbang? Ini harus seimbang, hati harus seimbang, tangan juga harus seimbang, dan lutut seimbang. Hidup perlu keseimbangan. Sekali lagi saya mengulangi pernyataan saya. Anak-anak kita tidak dibesarkan hanya dengan nasihat dan perkataan dan pengajaran setiap hari. Tapi mereka perlu contoh hidup dari kita. Kita sebagai orang tua tidak boleh merokok, tapi kita merokok. Tahukah saudara, orang tua itu, maaf kata nih saya bisa bilang, salah satu mengajarkan hal yang, maksudnya gini, orang tua itu buru-buru menasihati, tapi dia tidak buru-buru menasihati dirinya. Orang tua itu buru-buru menasihati anaknya, tapi dia tidak cerdas dalam menasihati dirinya. Dia melarang anak-anaknya tidak merokok, jangan merokok, dilarang merokok, tapi dia merokok. Orang tua mengajarkan anak-anak dilarang berjudi, tapi dia berjudi diam-diam. Kita cerdas dalam nasihat, tapi kita tidak cerdas dalam kehidupan. Itu parah. Jadi jangan berharap untuk anak-anakmu membawa nilai yang positif, nilai yang hidup itu kepada dunia luar. Karena dia sendiri pun tidak menemukan yang positif dari orang-orang tua. Itu sudah. Nah, saya berharap Bapak Ibu semua yang menyaksikan program ini, kita tahu kemana kita akan melangkah dan pergi. Makanya saya memberi judul kepada seri pengajaran saya ini, pengajar generasi. Gitu. Jangan buru-buru. Nah, sama dulu Bapak Ibu gini. Kalau Anda profesi sebagai guru, dosen, mentor, pemimpin, gembala, apa sajalah. Kalau kita nggak berani mendisiplinkan diri kita sendiri, kita nggak akan bisa memimpin orang lain. Kita diri sendiri aja kita nggak disiplin, apalagi kita mau urus orang lain. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Nah, apa waktu Anda sendiri tidak ada orang lain, disitulah baru kita tahu siapa Anda yang sesungguhnya. Apa yang kamu lakukan dengan waktu-waktu luang Anda? Belajar,
Atau malah menghabiskan waktumu main game sampai lupa daratan begitu? Atau apa? Ngisi hal-hal yang negatif, bergosip, baca berita-berita selebriti mungkin. Kita lebih cerdas dalam membahas para artis, tapi kita tidak cerdas dalam membahas bagaimana artis di dalam rumah ini, di dalam rumah kita. Kita yang harus lebih cerdas dalam bertindak dan menghidupi hidup dengan cara-cara yang hidup, bukan cuma dengan perkataan dan nasihat. Seperti beberapa kali saya katakan bahwa saya suka mempelajari hal-hal baru, apalagi itu menyangkut dengan anak perempuan saya karena dia sendiri di rumah sekarang. Saya suka, kadang-kadang saya suka mengamati dia, oh dia suka begini. Oh dia suka gini, apa yang dia suka saya coba untuk mencukupinya atau saya coba untuk memenuhinya. Kalau dia suka makan ini, saya berusaha untuk mencari resep, saya mencoba untuk buka YouTube dan sebagainya. Saya coba untuk men-create sesuatu untuk menjawab apa yang menjadi kesukaan anak perempuan saya. Dan itu menjadi kesukaan saya untuk melakukannya. Atas dasar apa? Cinta. Dan saya mendisiplin diri saya untuk menciptakan hal-hal baru di dalam kehidupan berkeluarga. Dengar. Jangan bermimpi. Jangan bermimpi Bapak Ibu. Untuk keluargamu tuh ada surga. No, jangan bermimpi. Kalau kita sendiri tidak meng-create atmosfer dalam keluarga itu sendiri. Anda perlu menghadirkan cinta. Dan yang lebih penting itu adalah apa? Selain cinta, Anda harus mendisiplinkan diri. Coba belajar sebagai suami dulu di rumah ya. Lihat itu kalau di Indonesia jarang ada vakum bukan? Nah, kalau di Indonesia ya sapu, bersihin rumah, gitu. Bersihin kaca, bersihin debu, cuci kamar mandi, bersihin. Ya, apa yang kamu bisa bersihin, kamu bersihin. Tahukah kamu? Kasih itu tindakan. Kasih itu perbuatan. Kita berpikir bahwa kita harus kuasai firman banyak supaya kita bisa berkhotbah. Sabar dulu, jangan buru-buru khotbah. Buru-buru memperbaiki hidup dulu. Mulai dari rumah. Materi ini, seri khotbah ini, seri pengajaran ini adalah tentang pengajar generasi. Apa yang Anda ingin mengajarkan generasimu, apa yang ingin engkau ajarkan kepada anak-anakmu sementara Anda di rumah kerjaannya cuma tidur. Ya tak? Saya perhatikan kok, ada begitu banyak laki-laki, dia seperti, enggak ada, dengar. Laki-laki sekali-sekali kamu cuci piring di dapur, bersihin kamar mandi ke apa ke, cuci pakaian ke, sekali-sekali lah gitu. Oke, kalau saudara akan bilang ini Pak Pendeta, ini pengajaran kali ini nih terlalu sederhana. Nah justru yang sederhana ini yang bikin rumah tanggamu diberkati gitu. Coba bapak-bapak, coba mari kita berpikir sebentar dulu. Coba kita bikin survei. Kalau ada suamimu di samping situ atau ada istrimu, coba tanya istrimu, Ma, kamu pingin saya di rumah bikin apa? Sudah dijamin pasti. Coba belajar sekali-sekali cuci pakaian tuh bagaimana. Makanya jangan tuh pakai pakaian tuh jangan kotor-kotor. Ya, ibu-ibu bukan begitu. Nah coba bisa bayangin coba. Itu hal-hal sederhana. Itu hal-hal sederhana. Tapi bikin surga dalam rumah, saya kasih tahu. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Awal-awal saya menikah, laki-laki pada umumnya, yang nggak usah singgung laki-laki lah, saya sajalah supaya jangan laki-laki di sini semua tersinggung. Nah, saya pada waktu awal-awal menikah, saya pencet itu odol gigi dari tengah. Nah, Anda bisa bayangin coba dari tengah plek baru keluar odol gigi odolnya. Nah, tahukah saudara, istri saya mengajarkan saya dari bagian pantatnya itu loh sayang, dari bagian buntutnya
tekan ke atas gitu. Jangan langsung dari tengah gitu. Dari bawah dong sayang, biar rapi gitu. Nah, Anda sadar atau tidak? Itu pendidikan sederhana, tapi itu surga. Jangan saudara tunggu. Jangan saudara mengiming-iming sorga tuh seperti wow dapat berlian gitu. Nggak ada, dengar baik. Sorga itu ada di rumahmu waktu apa? Odol gigi dipencet itu dari bawah ke atas, bukan dari tengah atau dari atas. Atau dari apa? Cara mengatur sendal, itu bersihin apa, ngepel, itu sorga. Jadi jangan mimpi besar-besar kata sorga itu nanti Tuhan datang kunjungi kita rumah, Tuhan ketuk pintu masuk. Ya ilah. Kamu kira kita ada di... sorga itu ada di bumi kalau orang tua laki-laki atau perempuan berfungsi dalam rumah maksimal. Titik. Ini yang ada bapak-bapak dengar ini talinga panas ini. Kuping-kuping panas. Gitu. Nah, oke, saya mulai dengan ini. Para ahli komunikasi berkata bahwa 90%, dengar. Para ahli komunikasi berkata bahwa 90% dari apa yang kita pelajari dalam hidup ini datang dari visual. Apa itu? Mata. Nah, itu sebabnya Alkitab berkata di mana dua orang saksi perkara sah. Oke, mantap. Oke. Nah, sama. Hai bapak-bapak, mari kita tunjukkan keteladanan hidup. Hai mama-mama, mari kita tunjukkan keteladanan hidup buat anak-anak kita di rumah. Saya mengerti Anda pulang kerja kantor capek. Ngerti saya. Tapi tahukah saudara bahwa Anda jago di kantor, tapi Anda juga harus pikir bahwa ada di rumah itu ada 3, 4, 5 pasang mata yang sedang memperhatikan gerakan Anda. Yang nanti mereka bawa untuk masa depan mereka. Tahukah saudara, Anda rajin di kantor karena Anda dikasih gaji. Betul itu, oke, keren. Tapi jangan lupa Anda harus rajin di rumah juga. Tujuannya apa? Supaya anakmu membawa masa depan dalam rumahmu. Kita selalu berpikir sorga itu seperti Tuhan Yesus ketuk pintu bawa kado besar-besar. No, sorga itu ada di kamar mandimu. Sorga itu ada di mana? Di ranjangmu. Sorga itu ada di mana? Di lantaimu, lantai rumahmu, sayang. Aduh. Sorga itu ada di mana? Di meja makan. Sorga itu ada di mana? Itu tuh loh, di tempat cuci piring, sayang. Habis makan, cuci piring. Itu namanya sorga. Jangan terjemahkan sorga tuh melangit biru sana. Aduh. Kita mimpi sorga yang jauh di sana, sementara sorga di bumi kita tiadakan. Itu kan namanya masalah. Bisa nggak anak-anak muda yang nonton program ini dan berkata, iya ya, saya habis selesai makan, saya bantu mama cuci piring. Itu namanya sorga. Nah, kalau di Amerika ini makan di styrofoam. Gitu. Habis makan buang piring. Itu di Amerika itu. Gitu. Nah kalau di Indonesia, mau beli styrofoam di mana? Styrofoam harga saja sudah melangit biru. Jauh di sana. Nah coba. Gini. Ya saya berharap Bapak Ibu ini hal yang sederhana saja. Dan saya sangat yakin ibu-ibu pasti setuju dengan saya. Nah, kan bukan cuman itu toh sayang. Kamu bersihin mobil kamu vakum, kamu masuk di car wash ya, cuci mobil, rapi, bersih, keren. Baru istri kamu masuk di mobil, kan begitu enak banget. Jangan tiba-tiba dia masuk bau petasan lah, aduh bau ikan asin lah, aduh my goodness. Nah coba saudara lihat itu. Itu sebabnya saudara salah satu cinta saya kepada istri dan anak-anak saya adalah saya menjaga kebersihan mobil saya. Gitu loh. Nggak sempurna-sempurna tapi paling tidak saya harus menjaganya. Tujuannya apa begitu istri saya masuk, rapi banget sih papa? Oh, rapi dong.
serapi hatiku kepadamu. Kan begitu ceritanya. Kita berharap itu sorga tuh datang. Oh, baca kitab suci tiap hari. Betul sayangku, baca kitab suci. Tapi kitab suci yang paling terbaik itu adalah kamu baca kitab suci lalu manifestasikan dalam kehidupan hari-harimu. Ayo Tuhan Yesus. Aduh ini. Bapak-bapak, mari kita sudah tambah hari tambah tua ini. Mari kita bijaklah dengan hidup ini ya. Udah, ini kita nih bakalan menuju ke yang namanya opa dan oma ya. Kita nggak bakalan menuju ke remaja, oke? Kita nih bakalan opa dan oma. Ya sudah, waktu untuk kita ya berdoa bagus, baca Alkitab bagus. Tapi jangan lupa juga. Itu meja kalau selesai makan dibersihin, dibersihin. Ini kan hari-hari, tapi itu sorga. Mari saya kasih tahu. John Wesley salah seorang pembicara top Inggris, bahkan salah seorang pengkhotbah terbaik dan penulis buku komentari kekristenan yang terbaik di dunia salah satu. Dia pernah tulis begini. Tahukah Anda, konflik suami istri hanya terjadi dan seputar apa? Piring dan gelas dan sendok. Nah loh, piring, gelas, sendok. Kenapa? Bunyinya selalu seputar itu. Itu maksudnya apa? Ya, hubungan. Hubungan tuh penting. Makanya saya bilang disiplin diri Anda. Bunuh ego kamu. Kadang-kadang maaf kata nih laki-laki Indonesia atau laki-laki siapa begitu suku-suku tertentu toh. Merasa diri laki-laki harus dia yang dilayani. Wah lama. Itu awal-awal saya menikah juga begitu bos. Gitu. Awal-awal saya menikah. Ya, saya mengerti, saya paham sekali mama saya begitu mengasihi kami berempat. Dia timba nasi, dia siapin segalanya, taruh di meja untuk kita berempat makan. Belakangan baru saya mengerti. Kalau begini caranya saya nggak bisa belajar tentang kehidupan di luar. Gitu. Nah, akhirnya karena mama saya sudah sibuk dengan mempersiapkan apa tuh roti dan sebagainya. Kesimpulan akhir adalah kita yang harus turun tangan sendiri. Kita yang harus motong roti sendiri, oles mentega, taruh meses, taruh keju. Itu toh waktu kita masih SD begitu. Itu mama biarin kita yang beresin sendiri. Sampai akhirnya kita tahu bagaimana bersikap dengan kehidupan dunia luar, bukan? Dimulai dari mana? Rumah. Gitu nah. Nah, saya bersyukur saya punya anak perempuan. Dia sudah mulai bekerja sekarang. Dia sudah tambah dewasa banget. Makanya papanya sudah tidak ada urusan apa-apa lagi. Gitu. Nah, makanya saya ngurusnya apa? Setiap hari aja. Sapa Bapak Ibu semua lewat program ini. Nah, Anda bisa bayangin coba. Kalau orang tua menghadirkan sorga dengan hal-hal sederhana seperti yang tadi saya katakan itu. Aduh Bapak Ibu. Itu anak-anak lihat Tuhan Yesus sangat jelas di depan mata mereka. Gitu. Sangat jelas. Sangat jelas. Dan saya bersyukur bahwa Bapak Ibu, saya berharap dengan pesan sederhana saya ini bisa mengerjakan hal-hal yang tidak biasa lah gitu. Coba bapak-bapak yang dengar program ini ya. Coba mulai dari besok pagi kamu bangun pagi ya. Kamu tiba-tiba pegang sapu bersihin ya toh. Ambil alkohol spertus begitu kan, nyemprot kaca di lap bersih. Atau itu meja riasnya istri toh, kamu bersihin dia. Gitu. Itu begitu istri bangun pagi dia lihat kamu bersihin itu dia bilang, "Papa, sejak kamu minum obat apa ini? Sudah terserah mau istri mau bully mau apa, udah diam, bagian kamu kerjakan." Gitu. Nah, Anda bisa bayangin kalau itu kamu bersihin saja, dijamin sorga datang ke dunia, sorga datang kepada keluargamu. Aduh, jangan terlalu mimpi mengawang-mengawang sorga ada di atas sana, nggak usah. Sorga ada di bumi. Dengan bagaimana menghadirkan sorga? Yaitu hal-hal kecil begitu.
Saudara tahu Alkitab berkata begini, kerajaan Allah terdiri dari apa? Kebenaran, sukacita, dan apa? Coba jawab saya dulu. Kebenaran, sukacita, dan apa? Jawab. Damai sejahtera. Nah, Anda bayangkan kalau lantai Anda bersih, damai sejahtera datang di rumahmu. Piring cuci di tempat cuci itu kalau nggak ada bersih semua, damai sejahtera di rumahmu. Nah, ya toh. Nah, apalagi sukacita. Iya, jangan tanya Bapak Ibu kalau ini sudah beres semua. Aduh, maaf nih ya. Sukacita di ranjang juga terjamin. Anda sadar nggak sih? Aduh, itu makanya itu bahagia sukacita itu mulai dari rumah. Jangan bicara terlalu tinggi-tinggi terlalu. Bikin pusing saja ini. Kekristenan itu agama hari-hari, paham? Agama setiap hari, Pak, agama hari-hari. Setiap hari saudara harus menghidupi Yesus dengan cara yang tidak biasa. Nah, kalau ada oma punya tanaman bunga, toh ini cucu-cucu nih, belajar siram tanaman di tanaman punyanya oma. Dengar baik, begitu kamu siram hari ini, besok kamu siram bunga jadi mekar, oma. Dengar. Bunga mekar, bunga bagus, oma pun dompet terbuka for hadiah. For siapa? Cucu. Hukum timbal balik. Petani yang baik menikmati hasilnya. Nah kalau, aduh sudah. Mari Bapak Ibu, anak-anak muda, mari saya ajarkan kamu tips-tips untuk mendatangkan uang lebih banyak di kantong Anda dari sudah, bagaimana? Bikin papa dan mama senang di rumah. Bersihin lap kaca, pel lantai, kamu pingin gadget baru, gampang. Ini yang saya ajar. Bersihin toilet, ini bersihin apa yang ini, itu papa punya sepatunya papa mau ke kantor, bersihin gitu. Apalagi mama kayaknya punya oven itu udah kotor, kamu bersihin dia. Kompor gas itu bersihin. Ya ilah, dijamin 2 bulan kemudian kamu rayu papa, bilang, Pak itu gadget kayaknya keluaran baru bagus deh, bisa nggak punya satu? Besok dibeliin sama dia. Kompor aja kamu bersihin, apalagi cuma gadget gitu. Nah ini yang saya maksud. Nah itu nanti saya akan kasih tips-tips buat Bapak Ibu semua ini ya. Kita perlu ada yang namanya reward gitu, penghargaan. Itu penting. Ibu-ibu, bapak-bapak. Oke. Selamat bergabung Ibu Oma Ivin Papilaya dan Ibu Gristi Majors. Selamat bergabung Ibu Dian Messi dan Ibu Sinta M, bla 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 dan sebagainya. Ibu Desi Simatau, Ibu Giok Tutuarima, dan Ibu Monik Telehala, dan Nona Talia. Nona Talia, salam buat anak bungsu Ben, Queen ya. Selamat malam Om Victor Jehu dan Ibu Ansi Patirane, Tuhan berkati. Lalu Ibu Koce Tenu, Tuhan berkati. Selamat bergabung Ibu Ita dan Ibu Ellen Soisa Patiasina. Selamat malam Ibu Nor Kesaulia, Ibu Ola Usmani, Teti Ros, Tuhan berkati. Bapak Marlon Romodar dan kemudian Ibu Ria Alphonse, selamat bergabung. Almel Tom, selamat bergabung. Ibu Wei Simatau dari ADM, Tuhan berkati. Ibu Elvis, Bung Elvis Usmani, Rosalinda Manalu, selamat bergabung, Tuhan berkati. Dan Ibu Emma Manaha, Tuhan berkati. Dan Bapak Yohanes Leweharila, selamat bergabung. Dan selamat bergabung juga untuk Abigail dan Bong Reki Saitapi, Pendeta Reki. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Saverio Latumahina Tomasoa dan Ibu Enda Wijaya, Tuhan berkati. MC Jaya. Oke. Aduh, katanya Endatan MC Jaya bilang, suamiku banget tuh Bapen, cuci piring, bersihin kamar mandi, luar biasa. Nah, saudara dengar baik, kalau suami bersihin kamar mandi, cuci piring, waduh dia pasti cuci istrinya juga bersih tuh.
gitu. Istri pasti senang, oke? Nah, Ibu Fani Hursepuni, Tuhan berkati. Ibu Ocha Latumahina. Oke. Lexi Woodwensa ya, Bapak Guru. Ibu Dekwelju Weli, selamat. Iya, betul. Aduh, Ibu Weli, ingat almarhum. Iya, saya tahu persis. Iya. Selamat bergabung Bapak Jayadi Ong dan Ibu Yani Sahetapi ya, dan Ibu Pamela, Ibu Oci Wali-wali. Bagaimana Ibu Oci? Ayam-ayam sudah dikasih makan kah? Dan kemudian Ibu Salina Laberi, Tuhan memberkati. Ibu Dian Victor, Tuhan memberkati. Dan Bapak Dadan Su, Tuhan memberkati, tetap semangat. Dan Ibu Gilian Patikawa, tetap semangat. Ibu Ani Lumi dan Ibu Rina Caniago. Bapak Ibu Pendeta Was, apa kabar? Dan Ibu Edith Aipasa, Tuhan memberkati. Ya, tetap semangat. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, ingat baik, dimulai dari kita. Oke, untuk menjadi pengajar generasi dimulai dari kita. Apapun alasannya dimulai dari kita. Nah, beberapa tips-tips khusus, beberapa tadi saya sudah singgung, tapi biar ini saya berikan dia dalam beberapa poin. Yang pertama, terapkan sistem reward atau disiplin. Dan disiplin. Artinya reward dan disiplin. Nah, jika Anda sudah menerapkan aturan yang jelas perihal penggunaan gadget ini, Anda bisa menerapkan sistem reward ya toh, dan disiplin pada anak. Ya. Artinya gini. Anda dan saya harus memberikan hadiah-hadiah kecil begitu, tidak harus mahal, tapi itu sebagai bentuk dari reward. Nah, membuatnya bukan cuma jerah ya, disiplin bukan, tapi menghormati dan memberi apresiasi kepada ketaatannya dia. Itu penting. Reward itu penting. Nah, beberapa kali saya melakukan itu buat anak saya. Gitu, yang perempuan dan laki-laki ya. Gitu. Nah, tidak harus dengan itu, tapi bisa juga dengan pujian. Good job Nono, good job. Keren banget. Waduh, papa bangga banget punya anak seperti kamu. Kamu nggak sentuh ini selama sejam, itu keren banget. Kamu main game boleh, tapi dalam satu hari sekian jam, setelah itu kamu belajar. Nah, dan saudara tahu mereka menikmati hidup mereka. Nah, tapi itulah yang saya katakan. Oke, reward itu penting ya. Kalau mereka lakukan sesuatu yang berupa mendisiplin dirinya dan mereka berhasil untuk itu, kasih mereka reward. Ya. Nah, lalu kemudian tetapkan zona gadget free. Artinya buatlah kebiasaan menjauhkan gadget pada saat ada kegiatan bersama keluarga. Ya, seperti makan bersama, bla 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 dan sebagainya. Nah, kadangkala kita juga miss di sini, bukan? Saya juga miss di sini. Dan lepaskan gadget dari genggaman, terutama pada ruang keluarga dan ruang makan dan sebagainya. Nah, istri saya itu yang paling marah kita kalau kita lagi keluar makan bareng sama keluarga, terus masing-masing kita semua pakai gadget. Gitu. Dia marah sekali itu istri saya tuh. Memang untuk itulah dia benar-benar dalam situasi itu istri saya bertindak seperti seorang nabi. Ya, kalau ada lihat kesalahan langsung puk, tuh. Ya, nah gitu ya. Jadi jika Anda ingin si kecil disiplin, nah perhatikan kata ini, jika Anda ingin si kecil disiplin, Anda pun diharapkan menerapkan aturan disiplin yang sama terhadap diri Anda. Seperti tadi saya katakan bahwa Anda justru minta anak-anak bahkan menasihati mereka jangan merokok, tapi kamu merokok, gitu. Ya jangan, gitu. Nasihatmu tidak sampai, gitu loh. Seperti tadi saya katakan bahwa cerdaslah bukan lewat perkataan, tapi cerdaslah dalam perbuatan. Itu keren, itu keren. Dan pada diri sendiri, karena pada umumnya anak-anak meniru perilaku orang tua gitu. Apapun yang orang tua lakukan, anakmu nonton gitu. Makanya saya bilang ahli komunikasi ya,
para ahli komunikasi, mereka memberitahu 90% itu datang dari visual, dari mata. Apa yang kamu lakukan itu juga yang dilakukan anak. Gitu. Saya masih ingat sekali ketika masih ada di Ambon, si Ray itu umur berapa ya? Sebesar 5-6 tahun ya, 6 tahun lah ya. Nah, masih itu playgroup TK ya. Nah, karena saya suka sepak bola, kebiasaan buruk saya adalah buka baju, digulung-gulung seperti bola, kemudian saya lempar ke udara, kemudian saya tendang masuk ke keranjang pakaian kotor itu. Nah itu dilihat sama anak laki-laki saya, bos. My goodness. Saya masih ingat itu 6 tahun dia itu kalau nggak salah. Dia nonton dong, dia lihat apa yang papanya lakukan. Lah saya lakukan itu setiap hari, men. Satu kali dia buka baju, men. Dia gulung lagi, dia tendang, men. Kali ini nggak masuk keranjang. Kena mamanya, men. Kena muka mamanya. Mamanya ada di toilet waktu itu. Nah, Anda bisa bayangin mamanya, siapa ajar kamu tendang begini? Ya, siapa mau marah siapa? Papanya yang kasih contoh. Nah, tahukah Anda bahwa apa yang kamu buat itu yang menjadi film hidup bagi anak-anakmu? Kan begitu. Nah, pernah kan saya kasih tahu kepada Bapak Ibu bahwa kalau Anda mau bermesraan sama istri Anda, bermesraanlah di depan anak-anakmu, bukan? Kalau Anda ingin cium istrimu, ciumlah di depan anak-anakmu. Kenapa? Supaya yang ada di otak anakmu adalah yang bisa berciuman itu papa dan mama. That's it, titik, suami istri. Jangan mereka lihat dari Hollywood dan Bollywood. Bayangin coba. Akhirnya mereka manifestasinya salah berat semua. Nah, ini yang saya mau kasih tahu, bos saudara. Orang tua harus menjadi tindakan nyata dari semua ini. Nah, oke, lihat. Lalu hal yang perlu kita lakukan adalah dampingi dan awasi. Dampingi dan awasi anakmu. Lakukan pemeriksaan secara rutin. Ingat ya, saya sedang bicara kepada Bapak Ibu yang memiliki anak yang baru lahir dari 1-10 tahun begitu. Nah, itu adalah usia-usia yang dimana saudara mulai menanamkan nilai-nilai disiplin. Karena sudah lewat dari waktu-waktu itu, Anda akan susah Anda akan susah mendapatkan hatinya. Karena dia sudah ikut sekolah, dia sudah dapatkan pengetahuan, dia sudah dapatkan semua yang dari luar. Dan penting untuk mereka masih usia dini nih, 1-10 tahun begitu ya, kurang lebih. Itulah musim-musim di mana Anda harus menanamkan nilai-nilai yang benar dalam rumah. Gitu. Lewat dari itu Bapak Ibu, Anda tidak akan pernah menemukan masa depan di hati anak-anakmu. Di usia-usia inilah Anda harus mengajarkan hal yang benar. Oke, lalu Pak Pendeta, bagaimana dengan anak-anak kita yang sudah remaja ini? Ya sudah, belajar memahami mereka dan menasihati mereka dan bersahabat dengan mereka. Itu. Ya. Oke. Lalu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dampingi dan awasi, itu penting. Dan ada kan gadget-gadget tertentu yang ada aplikasi untuk orang dewasa, aplikasi itu masih bisa, itu kamu bisa kontrol dari situ ya. Nah, kemudian buat batasan. Buat batasan yang saya maksud di sini adalah aturan. Nah, aturan itu bukan cuma untuk anak, tapi aturan itu untuk kita juga. Jadi kedua belah pihak, orang tua dan juga anak. Anda tidak akan pernah bisa mengatakan kepada anak Anda bahwa jangan main gadget waktu makan. Oke? Tapi Anda makan sambil main gadget. Itu juga salah. Nah, banyak saya miss di situ Bapak Ibu. Saya harus mengakui kesalahan dan kebodohan saya di situ. Nah, tapi tahukah saudara, ada sisi-sisi lain dalam kehidupan ini yang perlu kita lakukan adalah memberi contoh kepada anak-anak kita. Kalau bukan kita sebagai orang tua, siapa lagi yang harus memberi contoh? Kita yang harus memberi contoh. Buat batasan, melakukan aktivitas seperti makan, bahkan dan tidur. Tidur pun tidak harus bawa handphone. Dan saya bersyukur kita lolos di sini. Ya, waktu tidur kita nggak main handphone. Dan saya lihat anak-anak saya disiplin di situ.
Mereka tidur, handphone sudah taruh, dan mereka langsung ke ranjang. Dan kita berhasil di situ. Nah, cuma soal makan ini. Karena saya kalau makan itu, makanan masuk, itu harus telinga saya harus dengar sesuatu. Gitu. Entah itu pengetahuan, entah itu pesan-pesan yang menginspirasi, harus masuk. Jadi artinya, saya punya prinsip itu seperti ini. Sekali mendayung 20 dilewati. Saya tidak mau saya makan tapi tidak ada pengetahuan yang masuk ke otak saya. Jadi saya makan, ada pengetahuan yang masuk. Nah, itu juga sesuatu yang ada sisi baiknya tapi juga ada sisi buruknya. Nah, kalau Anda dalam kebersamaan dengan keluarga, ya gadget artinya off. Benar-benar off. Tapi kalau Anda sendiri, ya sambil saudara makan, sambil saudara dengar. Nah, saya lebih banyak, makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di meja belajar saya punya ini semua Bapak Ibu. Ada cemilan, ada coklat, ada jeruk, gitu. Nah, itu. Tujuannya apa? Saya sambil belajar, saya makan, tapi otak saya bermain. Tulis artikel, susun berbagai materi pengajaran. Nah, jadi saya tidak mau hidup saya sia-sia hanya dengan mengerjakan satu hal. Tapi waktu saya lakukan ini, ada hal yang lain masuk juga di dalam otak saya gitu. Nah, jadi memang itu tidak semua harus Anda ikuti. Itu cara kerja saya, itu cara saya belajar, cara saya cara saya mendrive hidup saya. Tidak harus Anda ikut. Nah, selalu ada bagian-bagian tertentu yang saudara harus benar-benar disiplin diri di situ. Nah, baik. Supaya kita menjadi jelas Bapak Ibu. Nah, saya tutup dengan ayat-ayat ini supaya kita bisa lebih punya dasar untuk berpikir, punya dasar firman untuk kita melangkah. Nah, baik Bapak Ibu, selamat bergabung dulu buat Ibu Himawan Bapak Tangko dan Ibu Ans Adam dan Ibu Moren Paliama ya, dan juga Ibu Ans Adam dan Ibu Oli Tuhumena. Oke. Nah, Efesus pasal 4 ayat 11 dikatakan begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, di 12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, Kristus menganugerahkan, artinya mengaruniakan karunia-karunia pelayanan atau jawatan-jawatan ini ke dalam tubuh Kristus untuk tujuan khusus. Nah, supaya semua umat Allah atau orang-orang kudus atau murid-murid Tuhan diperlengkapi dalam perannya masing-masing. Nah, saya menerjemahkan dari sisi saya. Pengajar, rasul, nabi, siapa lagi, penginjil, gembala, guru. Nah, itu. Saya kumpulkan mereka semua ini, 5 jawatan ini, itu ada di dalam orang tua. Orang tua bisa bertindak sebagai nabi. Apa? Dia bernubuat buat anak-anaknya. Dia bisa bertindak sebagai rasul. Apa tuh? Membuka hal-hal baru untuk anaknya. Informasi-informasi baru, pengetahuan, wawasan-wawasan baru harus hadir dari orang tua. Itu guru mengajar sebelum mereka datang ke sekolah. Orang tua yang harus menjadi guru utama, gitu loh. Lalu apa lagi? Gembala, orang tua yang harus memukul, mendisiplin, dan merangkul, dan membalut, dan menyembuhkan orang tua lagi. Kalau di luar rumah mereka ditolak, di luar mereka dibully, anak-anak kita dibully, disakiti, di rumah mereka dapat penghargaan dan kasih dan disiplin itu. Jadi, saya menerjemahkan Efesus pasal 4 ini, ayat yang ke-11 dan 13 itu, rasul, penginjil, guru, nabi, gembala,
Itu ada di mana? Dalam orang tua. Jadi orang tua punya peran penting dalam mendewasakan, bahkan memperlengkapi anak-anakmu yang di rumah. Ini kan bicara tubuh Kristus. Saya memperkecil tubuh Kristus itu dalam keluarga ini. Jadi orang tua itu berfungsi sebagai nabi, orang tua berfungsi sebagai rasul, orang tua berfungsi sebagai guru, orang tua berfungsi sebagai gembala, orang tua berfungsi sebagai penginjil. Jadi Bapak Ibu, kita ini bukan jadi orang tua, maaf kata, bukan cuma kasih makan anak-anak, bukan cuma kasih sekolah, bukan. Tapi Anda dan saya punya tugas untuk mendoakan anak-anak kita, bernubuat bagi anak-anakmu, bernubuat bagi masa depan mereka. Bahkan bukan cuma itu, bukan cuma menjadi seorang nabi, kan begitu contoh. Nah, berperan sebagai itu di rumah. Tapi orang tua berperan juga sebagai guru, gembala. Nah, belakangan ini saya bersyukur di sisi lain dari pandemik ini, orang tua berfungsi seperti gembala. Mendampingi anak-anak mengerjakan soal, menuntun mereka ke padang rumput hijau, air yang tenang. Ada ketenangan. Nah, berapa sering kita kirim anak-anak kita ke sekolah, kita kirim ke universitas. Tapi kita kehilangan mereka di kemudian hari. Kenapa? Karena kita nggak touching mereka dari sekarang dengan hati dan hidup kita. Kita berfungsi. Jangan bicara jawatan dulu, jangan bicara fungsi. Tapi kita bicara peran kita di orang tua. Fungsi kita di sebagai orang tua apa? Ya kita berperan seperti itu. Kita adalah nabi bagi anak-anak kita. Kita guru, penginjil, pengajar, gembala, rasul bagi anak-anak kita. Tahukah saudara, pengetahuan pertama yang mereka dapat itu dari keluarga, dari papa dan mama. Papa dan mama adalah guru pertama sebelum guru di sekolah. Dengar. Gembala itu di rumah Bapak Ibu. Artinya sebelum kamu kirim anak-anakmu ke sekolah minggu, mereka di sekolah minggu satu kali, itu pun 1 jam. Tapi di rumah mereka berjam-jam dengan Bapak Ibu. Tidur bareng, makan bareng. Semua lakukan bersamaan. Jadi kita sebagai orang tua harus berperan seperti itu. Nah, jangan menjadi orang tua itu hak istimewa, privilege dari Allah. Itu hak istimewa Tuhan membesarkan anak-anak kita. Tahukah saudara, dari keluarga kita ini, kalau kita didik dan mendewasakan anak-anak kita dengan baik, mereka tidak bikin malu Tuhan di luar. Nah, tahukah saudara, ketika keluarga kita bagus, ketika mereka pergi ke gereja, mereka jadi nice di gereja dan jadi berkat. Mereka bermasyarakat, mereka bekerja jadi berkat, bukan? Anda nggak bisa kirim mereka ke gereja dengan harapan gembala akan memberikan mereka hal-hal baik. Belum tentu, betul. Pendeta khotbah kebenaran. Tapi tahukah saudara, mereka punya waktu lebih banyak di rumah daripada di gereja. Makanya jangan lemparkan tanggung jawab kepada pendeta. Jangan lemparkan tanggung jawab kepada guru dan dosen di rumah. Ya ilah, di rumah. Di rumah kita punya orang tua yang harus melengkapi mereka. Tahukah saudara, kekudusan lahir dari mana planet? Ya mulai dari rumah lah. Apapun alasan yang kita bangun. Sorry. Ini ada hal yang perlu kita luruskan dulu. Berapa sering kita orang tua termakan dengan pola seperti ini. Sekolah ini boleh bagus. Nilai-nilainya, guru-gurunya benar sayang, benar. Benar itu. Ada pengaruhnya dari sekolah itu, ada pengaruh positifnya dari sekolah. Tapi mari saya kasih pendidikan terbaik itu dari rumah. Halo, dari rumah. Makanya Tuhan mengatakan kepada orang Israel, hai ayah-ayah, ngajarkan anak-anakmu dari keturunan ke keturunan, generasi ke generasi. Tuhan tidak bilang for siapa nabi, rasul yang punya jabatan-jabatan begitu. Nah, itu betul, mereka punya fungsi untuk menasihati bangsa, menasihati masyarakat, menasihati umat.
Tapi tahukah saudara, Tuhan kirim kita sebagai orang tua. Kita bisa berfungsi sebagai nabi, mendoakan, bernubuat buat masa depan mereka. Bahkan sebagai rasul menciptakan hal-hal baru, membangun hal-hal baru, membangun opini-opini baru. Cakrawala berpikir yang baru, kecerdasan, hikmat, kemampuan, ketajaman. Itu semua datang dari mana? Nah, itu saya kasih tahu itu. Hah, gimana sih? Bapak Ibu, mari kita mulai sesuatu yang baru dari rumah sudah. Gitu. Nah, jadi gini, kalau pendidikan sehat di rumah, pendidikan yang sehat di rumah, kita tidak punya space untuk menyalahkan guru di sekolah. Guru di sekolah itu, dengar saya kasih tahu, nanti minggu besok mungkin, bukan minggu besok mungkin saya sudah masuk ke situ. Nah, di sekolah itu guru berfungsi benar, dia ngajar pengetahuan. Tapi tahukah saudara, moral anak itu dibentuk pertama kali dari mana? Dari rumah. Makanya saya, saudaraku, kalau saya urus anak-anak saya, Mama Mia, mungkin saya salah satu laki-laki yang sangat-sangat protektif. Saya harus mengakui itu, memang protektif itu juga ada sisi positif dan negatifnya. Dan saya punya protektif saya itu, menurut istri saya terlalu berlebihan. Apalagi kalau yang perempuan, my goodness. Itu kalau bisa saya bikin tenda di sekolah, saya bikin tenda Bapak Ibu. Untuk jaga anak perempuan saya. Itu kalau bisa bikin rumah samping sekolah, saya bikin rumah Bapak Ibu. Gitu. Nah, makanya saya bilang, pendidikan itu harus mulai dari rumah. Tidak ada alasan. Gitu. Nah, saudara tahu, ketika Nabi Samuel datang kepada Isai di Bethlehem untuk cari raja, Daud tidak disertakan di situ. Daud tidak ada. Saya sampai bingung kenapa Daud nggak ada. Sampai beberapa literatur mengatakan bahwa ada kemungkinan Isai, anak Daud ini adalah bukan anak Isai. Sampai segitu dijelaskan, saudaraku. Nah, karena nabi besar Samuel, ini nabi yang dikirim Tuhan untuk mengurapi para raja. Isai tidak menghadirkan Daud pada waktu Samuel datang. Daud kemana? Gembalakan domba, men. Ini bapak macam apa ini? Tunggu sampai Nabi Samuel tanya, hanya inikah anak-anakmu? Ada lagi kah? Ada lagi yang lain nggak? Oh, ada satu, mengembalakan domba. Ya ilah. Ini Isai macam apa? Ini nabi besar, men. Sebut saja sorga mengunjungi rumah Isai. Daud masa ada di lapangan? Coba saudara lihat. Kesimpulan akhir apa? Samuel mengatakan bahwa panggil dia sebelum dia datang, kita tidak boleh makan. Nah, bayangin coba. Anda bisa bayangin. Nah, sekarang waduh. Kendalinya di mana? Di Daud. Itu Tuhan kalau mau mengangkat seseorang tuh, aduh, makanya saya bilang buat saudara, kualitas tidak bisa disembunyikan. Kualitas muncul dari mana? Dari rumah. Ketaatan, kesetiaan, rajin, disiplin diri, itu dari rumah. Tidak akan ada kekerasan di sekolah atau bapak guru bikin kekerasan apa semua kalau orang tua tahu bagaimana mengajarkan yang baik buat anak-anaknya dari rumah. Tahukah saudara, ketika orang tua menjalankan perannya secara baik dan berfungsi secara baik dalam rumah, penjara tidak akan ada. Saya kasih tahu. Itu tidak ada tuh, penjara-penjara itu tidak akan ada. Karena keluarga bagus, anak-anak keluar semua jadi bagus di luar. Mulai dari sekarang urus anak-anak kita lah Bapak Ibu. Waduh, urus anak-anak saudara, urus. Beberapa dari Anda yang punya cucu, tanamkan nilai-nilai yang betul buat cucu. Gitu. Tumpang tangan, berdoa, urapi, nah itu sudah. Tapi jangan lupa juga ajar yang benar, etika moral itu penting.
Nah, coba saudara lihat ini. Di ayat yang ke-12, untuk memperlengkapi, kata ini, memperlengkapi. Nah, mari kita lama di sini. Memperlengkapi. Nah, orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Dengar baik. Anak-anak kita berhasil itu juga ditentukan dari kehidupan rumah. Oke? Kehidupan rumah. Gitu. Makanya saya bilang buat anak laki-laki saya bilang cari istri, lihat keluarganya. Lihat keluarganya. Dia sayang orang tuanya enggak? Dia sayang papa mama enggak? Kalau dia sayang, ambil dia, bawa pulang, kasih kenal dia for papa dan mama. Gitu. Iya. Nah, ya takut Tuhan ya jelas dong. Nah, istilah memperlengkapi itu diambil dari kata Yunani, atau artinya diambil dari kata Yunani katartismon. Katartismon. Nah, katartismon berasal dari kata kerja katartismos. Ya. Katartismos itu digunakan ada beberapa bentuk, artinya beberapa tempat. Yang pertama, katartismos ini digunakan dalam ilmu bedah kedokteran. Oke, nah kata memperlengkapi yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 12, ya, kata memperlengkapi. Nah, digunakan dalam bedah kedokteran. Itu tujuan apa? Aplikasinya ini menyambung tulang yang retak atau menempatkan kembali tulang sendi yang lepas. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa orang tua di rumah mereka bisa berfungsi sebagai rasul, mereka bisa berfungsi sebagai nabi, dan mereka bisa mengajar, gembala, penginjil dong. Orang tua punya tugas mendoakan dan bernubuat buat anak-anak, mengajarkan, merangkul, mengasihi. Tahukah saudara, tugas gembala apa? Tuntun ke padang gurun, ke padang yang hijau, bukan, dengan air yang tenang, kan? Sama tujuan orang tua apa? Membuat anak-anak kita menikmati berkat Tuhan, bukan? Tahukah saudara bahwa inilah cara Tuhan untuk mendewasakan anak-anak kita lewat apa? Lewat wadah yang disebut dengan keluarga ini. Nah, makanya digunakan kata ini nih, tulang yang retak atau menempatkan kembali tulang sendi yang lepas. Nah, ini banyak sekali keluarga lepas tulangnya, retak di mana-mana. Makanya anak-anak kehilangan figur, kehilangan keteladanan. Makanya anak-anak belajar di luar lingkungan rumah. Makanya mereka kacau hidupnya. Alkitab berkata begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaanmu yang baik. Oke. Hal yang kedua, katartismos ini dalam dunia politik digunakan dalam arti mempersatukan kembali unsur yang berlawanan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Itu sebabnya kita perlu yang namanya memperlengkapi. Kenapa di dalam Efesus pasal 4 ayat 12? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus Tuhan dalam pekerjaan pelayanan. Tahukah saudara bahwa orang tua berfungsi untuk apa? Memperlengkapi. Orang tua itu, para ayah, para ibu, memperlengkapi, mengoptimalkan putra-putrinya kepada tujuan-tujuan mulia. Itu yang saya sedang buat untuk anak-anak saya. Kita berdua suami istri telah punya komitmen begitu kuat dan gak bisa dibantah itu komitmen kami. Gak bisa bantah itu. Nah, untuk pendidikan anak-anak kita, saya akan berjuang dan saya akan fight-nya. Mau bila perlu mau saya banting tulang mau dibanting-banting. Oke, yang penting anak-anak saya sekolah. Itu target. Gitu. Itu komitmen. Untuk apa? Melihat anak-anak berhasil. Gitu. Nggak ada cerita.
Nggak ada istilah mundur. Waktu saya melangkah melayani Tuhan, jembatan di belakang saya sudah patahin, saya sudah rubuhin. Nggak ada istilah mundur, nggak ada. Gitu. Sekali maju untuk Yesus, mati sama juga. Nah, itu yang saya mau kasih tahu buat saudara. Nggak ada cerita dalam perjalanan hidup untuk kembali, nggak ada. Gitu. Nah, sehingga pemerintah dapat berjalan dengan baik. Ini ada unsur artinya kalau di dalam katartismo ini, tismos, untuk memperlengkapi itu dalam istilah dunia politik itu apa? Digunakan dalam arti mempersatukan kembali unsur yang berlawanan. Gitu. Justru di keluarga ini, di keluarga kita datang untuk memperlengkapi anak-anak kita. Anak-anak kita dapat informasi yang berlawanan dengan nilai-nilai di rumah. Nah, bagaimana kita bisa punya hikmat dari Allah? Itu sebabnya saya bilang, orang tua harus bisa menjadi guru. Jadi, anak-anak waktu dikirim ke sekolah normalnya, formalnya, guru-guru di sekolah tidak kerja keras. Kenapa? Karena mereka terbantu, karena didikan sudah mulai dibangun dari rumah. Jadi waktu kamu kirim anak-anak ke sekolah, itu anak-anak yang sudah disiapkan untuk terima yang terbaik dari pendidikan orang lain juga, yaitu guru-guru. Nah, supaya guru-guru di sekolah juga tidak kerja keras. Ini perlu ada kerjasama. Nah, tahukah saudara apa yang dia dapat entah di sekolah, di lingkungan, pergaulan dan sebagainya, ini kan pengetahuan pengetahuan informasi seperti bola liar di dunia maya, bukan? Dan semua bisa masuk ke dalam hati anak-anak kita, entah positif negatif atau suam-suam kuku, entah gelap gulita, semua bisa masuk ke dalam anak-anak kita. Nah, orang tua itu adalah filter. Itu saringan. Makanya saya bilang buat saudara, kita sebagai orang tua pun harus pintar. Saya tidak suruh Anda sekolah setinggi-tingginya gitu. Nah, untuk jadi pendeta semua, tidak. Tapi paling tidak kita tidak misunderstanding begitu, salah mengerti begitu. Tapi kita perlu punya wawasan. Anda tidak harus menjadi politikus, bukan? Tapi paling tidak Anda punya wawasan berpikir tentang politik sedikit. Kan begitu. Tidak harus menjadi dokter, tapi paling tidak punya pengertian kesehatan sedikit, wawasan kesehatan sedikit. Tujuannya apa? Untuk meringankan para dokter juga, toh. Kan begitu hidup ini. Harus ada keseimbangan di dalam pola pikir dan kecerdasan kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah, katartismos dalam perjanjian baru digunakan dalam pengertian memperbaiki jala. Catat ini baik-baik. Memperbaiki jala katartismos ini. Nah, di dalam Markus pasal 1 ayat 19, jadi kata memperlengkapi dalam Efesus pasal 4 ayat 12 itu punya pengertian yang ketiga adalah dalam konteks perjanjian baru adalah digunakan untuk pengertian memperbaiki jala. Markus 1 ayat 19 dikatakan, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes, saudaranya, sedang apa? Membereskan jala di dalam perahu. Nah, kata memperlengkapi atau katartismos ini dalam kasus perjanjian baru ini, itu dimaksudkan punya pengertian memperbaiki jala, yaitu memperbaiki, menyempurnakan, melengkapi, memulihkan. Ya, aplikasinya apa? Membimbing orang yang melakukan pelanggaran untuk kembali kepada jalan yang benar. Itu aplikasinya. Nah, anak-anak kita pun dapat pengetahuan dari mana pertama? Keluarga. Dari mana pertama? Papa dan mama. Jadi gini. Anda ingin masa depan begitu luas dan membentang dan menarik banyak potensi terbaik? Perbaikilah jalamu. Halo, perbaiki jalamu. Kalau Anda tidak memperbaiki jala, jangan berharap untuk Anda mendapatkan tangkapan yang memadai, yang lebih besar. Nggak bisa. Perbaiki jala, nggak ada cerita. Anak-anak saudara perlu diperbaiki.
Seorang nelayan yang baik setelah dia menggunakan jalahnya, dia balik ke pantai, dia harus membereskan jalanya dan dia memperhatikan dan memperbaiki apa yang rusak dari jala itu. Itu namanya maintenance. Itu perlu maintenance. Anak-anak kita perlu di-maintain. Tujuannya apa? Supaya mereka keluar seperti baru. Itu tujuannya. Dikembalikan kepada posisi semula. Itu namanya memperbaiki jala. Efesus pasal 4 ayat 12 untuk memperlengkapi. Kata memperlengkapi itu di dalam konteks perjanjian baru memperbaiki jala. Anda penting untuk memperbaiki jala. Orang tua pun harus memperbaiki jala. Pengertian dasar apa? Menempatkan sesuatu kembali di tempat. Dan keadaan di mana sesuatu itu sebenarnya berada dikembalikan kepada posisi awal. Memperbaiki jala. Salah satu alasan kuat, alasan kenapa Yesus pilih mereka. Yakobus, Yohanes, kenapa mereka pilih? Karena Yesus memilih orang yang tepat. Karena pekerjaan mereka menggambarkan situasi hati mereka, pekerjaan mereka, tindakan mereka, perbuatan mereka memperbaiki jala adalah hal yang dilihat Tuhan untuk masa depan berikutnya. Tahukah saudara kenapa Yesus berkata, tinggalkan jalahmu, aku akan membuat kau menjadi penjala manusia. Karena Yesus sudah tahu untuk jala ikan saja mereka memperbaiki jala. Apalagi jala manusia ini. Untuk hal jasmani saja mereka memperhatikan. Hal rohani mereka pasti perhatikan. Mereka bisa bertanggung jawab, saudaraku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya kembali ke Lukas pasal 6 ayat 40 dibilang ini. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Nah, Anda bisa bayangin, Yesus tujuan panggil mereka apa? Untuk melatih mereka, melengkapi mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa lebih dari gurunya. Makanya Bapak Ibu hari ini sebagai orang tua, Anda berfungsi sebagai nabi, Anda berfungsi sebagai rasul, Anda berfungsi sebagai penginjil, gembala, dan pengajar dalam rumahmu. Anak-anakmu menunggu hal-hal baru dari hidupmu. Nah, yang paling penting adalah iman tanpa perbuatan adalah hakikat mati. Jangan cuma meletakkan nasihat dan perkataan-perkataan positif kepada anak-anakmu. Tapi juga sertakan dengan apa? Perbuatanmu. Karena iman menjadi hidup dan berfaedah kalau disertai perbuatan yang mendukung. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di esok hari dengan seri pengajar generasi yang ketiga besok. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali join bersama dengan kami di Fendi Menyapa, Anda bisa mengikuti seri hari ini, kemarin, dan dua seri pertama, supaya saudara bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari sasaran dari pengajaran kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Sebelum saya tutup, saya mau berdoa kepada beberapa yang telah SMS secara pribadi untuk kepada salah satu ibu yang ada di Papua. Kondisi kansernya makin mengering, Tuhan tolong. Dan kemudian untuk beberapa teman yang sedang berdoa dan bergumul tentang keluarga mereka, suami istri yang lagi ada dalam suasana konflik. Dan kita berdoa biarlah Tuhan intervensi dengan caranya. Dan ingat baik, seperti yang tadi saya katakan bahwa anak kita belajar memimpin itu dari rumah. Anak kita belajar bagaimana mengerjakan kehidupan Yesus itu dari rumah. Dari rumah lah. Oke, baik saudaraku. Kita satu di dalam doa. Dan kita setelah itu saya pamit dari Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita semua. Bapa di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami.
Aku perkatakan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan dari keluarga-keluarga yang sedang konflik. Tuhan tolong. Kalau Tuhan bisa lakukan itu dalam Yohanes pasal 2 tentang perkawinan di Kana. Bagaimana mereka kehabisan anggur. Tuhan kirim Maria. Tuhan kirim orang-orang yang tepat untuk mendeteksi permasalahannya. Dan kemudian orang-orang itu membawa kepada Yesus. Tuhan tolong Roh Kudus. Sembuhkan keluarga-keluarga yang rusak hubungannya. Dan Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah seperti tadi kami belajar tentang kata katartimos, tismos, yang artinya memperlengkapi. Untuk menyatukan tulang-tulang yang retak dan yang sudah lepas, disatukan kembali dan berfungsi untuk penata layanan. Kiranya suami istri yang sudah mulai retak hubungannya dikembalikan. Anggur yang sudah habis kembali mendapat mujizat Tuhan. Dan dalam nama Yesus kami perkatakan kepada orang-orang yang sakit lewat program ini, sembuh dalam nama Yesus. Mujizat Allah terjadi dalam hidupmu. Dan aku perkatakan Tuhan, mujizat Bapa terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Aku perkatakan terima kasih untuk kanker yang telah kering. Kami perkatakan kering sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Terjadi dalam kehidupan salah satu ibu yang ada di Papua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Dan kepada semua Bapak Ibu yang sedang bekerja dari rumah. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan dari tempat ini ya Bapa, kami berdoa buat Oma Telehala yang ada di South Berwick. Tuhan berkati dan Tuhan di daerah Maine. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan dari Tuhan turun bagi Oma Telehala. Aku berkati Oma dengan kesehatan, dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Urapi Oma, biarlah beliau hadir memberikan kesejukan buat anak cucu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita Yesus dalam hidup kami. Dan dari tempat ini aku berdoa memberkati semua tenaga didik, pengajar, dosen, guru, mentor, pemimpin, gembala, siapapun yang hadir dan menyaksikan program ini. Tuhan berkati pendeta, para hamba Tuhan dimanapun. Tuhan berkati setiap kami, berikan kami hati dan telinga seorang murid. Olehnya kami miliki iman, kami hidup di dalamnya dan Bapa dipermuliakan. Tuhan tolong kami Roh Kudus. Kepada setiap kami yang telah mendengarkan pesan Tuhan hari ini, kiranya kami mendapat mendapat berkat dari semua yang kami terima dan kami hidup di dalamnya dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung bersama dengan kami. Kurang lebih 1,5 jam kita berada di sini. Dan senang sekali bisa menyapa beberapa dari Bapak Ibu yang masih tetap on dengan saya di sini. Dan terima kasih untuk Bapak Hendrik Matoke. Dan terima kasih untuk Bapak Andreas Heri Prianto. Dan terima kasih untuk Densi Hukom. Dan terima kasih untuk Ibu Nelly Smokil. Apa kabar Ibu Nelly? Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Felix Pinustan. Tuhan memberkati. Hei Ibu Guru Olive Atimena. Aduh kangen dirimu Ibu Guru. Salam buat suami dan keluarga di rumah ya Ibu Guru. Bapak Dr. David Santoso. Tuhan memberkati. Dan thank you. Selamat bergabung Bapak Yosef Sak Adam. Salam buat Ibu Ans Adam ya. Dalam nama Yesus tahun depan kita akan lihat mujizat terjadi atas keluarga dan rumah tanggamu ya. Winda Choa, apa kabar sayang? Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung untuk Jo Chandra dari Philadelphia. Dan selamat bergabung juga untuk Irma Tanewa. Ya, Irma salam buat anak perempuanmu yang cantik itu ya. Dan selamat bergabung juga untuk Marcelen Luhukai.
Aduh, Ibu Marcelen, tolong salam hormat buat suami yang gagah itu di rumah ya. Terima kasih untuk Bapak Nathanael Nathan, Ibu Lin, Mama Lin, Tuhan berkati. Oke. Thank you. Tuhan memberkati setiap kita. Jangan lupa, cuci piring, pel lantai, manjakan istri, manjakan anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Dan jangan lupa, bekerjalah segiat-giatnya. Bawalah berkat ke dalam rumah dan tanggamu, supaya padamu ada makanan dan minuman. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah semua yang terjadi. Teruslah diberkati. Sampai jumpa besok hari. Dan besok hari saya akan bahas tentang beberapa pengertian dari pengajar-pengajar. Kemudian kita akan tahu bagaimana kita harus bersikap dengan potensi yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Love you guys.